Kali ini saya akan bukan menguji, membimbing skripsi. Kita lihat dulu ya, yang lampau apa yang setelah saya berikan. Ada lagi yang belum kau buat di sini ya. Ini hanya kau bikin lembar uh, sampul depan. Inilah dia sampul depan. Nah, yang kedua setelah sampul depan lembar judul. Jadi ada lagi selembar lagi ya, belum lembar kesetujuan. Yang ketiga kita lihat Jadi sudah yang ketiga diperbaiki, itu kita lihat. lembar pernyataan originalitas. Ya, setelah lembar judul, lembar pernyataan Ya, sudah originalitas. diperbaikinya, Nah, sudah di ada. situ baru lembar pengesahan. Nah, ini persetujuan pengesahan. Nah, ini dia pengesahan. Baru Ya, sesudah sudah pengesahan, ada. lembar persembahan. Kita lihat persembahan. Nah, ini tidak ada ya. Tidak ada disuruh di sini membuat biodata. Tidak ada ya. Kamu ganti itu. Sesudah itu baru abstrak. Abstrak. Nah, ini Sudah abstraknya. pernyataan originalitas. Baru pengesahan, baru persembahan kalau ada, baru abstrak. Jadi belum kata pengantar. Sesudah abstrak baru ada kata pengantar. Ya, oh ya, baru kan kita lihat di sini pernyataan originalitas, pengesahan, persembahan kalau ada, abstrak, biodata tak ada berarti ya. Kata pengantar, baru daftar isi, daftar tabel kalau ada tabel, baru daftar gambar, baru arti lambang dan singkatan. Kalau dia banyak, kalau sih kita usah. Nah, kita lihat dulu skripsi ini sudah pernah dimasukkannya di susunan masalah ini ya, pakai kembali ya. Nanti kau ikuti susunannya ini. Abstraknya sudah kau bikin. Nah, kita lihat apa yang pernah saya sarankan sebelumnya. Ini bab satu kita lihat. Nah, inilah yang pernah kita dengarkan dulu. Membimbing skripsi berjudul Dim Pengaruh Dua Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Coba melihat. Oh, kenapa tabelnya kayak gini? Bah, Pulau Pandang menjadi pulau pilihan ya, tour wisata selama 3 tahun. Rumusan masalah untuk ada berarti mas penelitian mencoba melihat pengaruh daya tanggap kehandalan secara parsial, uh, secara simultan. Ya boleh juga seperti ini. Mencoba melihat. Sebenarnya bukan melihat ya. Tidak ada yang kamu lihat di situ. Harusnya di sini adalah mengukur karena kan ada datanya. Bukan dilihat-lihat, diukur atau bahasa ilmiahnya mengestimasi, menghitung atau estimasi. Ya. Uh, ini juga ya. Jadi sewaktu kita mengutip. Nah, ini cukup tak usah kau bikin Aris Wahyu cukup Kuncoro. Di atas ini memang kau bikin di sini Aris Wahyu Kuncoro. Mana dia? Tidak ada Aris Wahyu. Nah, ini. Dan satu lagi kenapa kamu kutip satu orang saja? Nah, kenapa hanya si Aris Wahyu Kuncoro saja kau kutip? Sementara di sini kita lihat ada 2 orang, Agus Riyato dan Aris Wahyu Kuncoro. Iya, ini memang dua orang kau bikin di sini, cuman bukan nama panjangnya ditulis ya. Srianto dan Kuncoro 2019. Ya, nah, Ya, sudah ini yang betul pertama. dibikinnya. Mana kau mengutipnya? Landasan teori. Layanan. Ini juga apakah Nur ini nama orang? Entahlah. Ciptono. Nanti kita lihat di daftar pustakanya. Kotler. Ini si apa ini si Srianto dan kawan-kawan. Coba kita lihat daftar pustakanya ya. Apa Srianto kok tiba-tiba ada tadi di atas berapa orang rupanya? Ini udah diperbaiki ya, CD daftar udah kau ganti ya. Nur ada tadi, Cuman Nur. ada yang sedikit Kualitas kau pelayanan. tambah ini sedikit ya. Ini kalau Jadi nama kalau dia orang hanya dua orang ya, tetap ini kan cuma dua orang. besar. Bukan dikatakan dan kawan-kawan. Jangan kau Kalau dua bikin ditulis huruf dua-duanya. kecil, Kalau malah dua dari orangnya dua-duanya dan seterusnya nanti. baru ditulis L atau dan kawan-kawan. Agustin dan kawan-kawan coba kita lihat. Agustin ini pun cuma dua orang ya. Pengertian dan kawan-kawan atau etal itu lebih dari dua. Alah, macam mana kau nih? Nah, ini remit ini pun harusnya kau bikin di data pustaka itu. Ya, kan remit dan kawan-kawan. Apa judul penelitian dia? Nah, jangan yutinya saja kau buat. Ya.
harus kau cari apa judul penelitian, apa buku si Remet ini, Remet kawan-kawan. Nah, itu juga masuk dalam daftar pustaka walaupun bukunya buku lama, tapi kan itu ada kutipan dia. Tinggal kau cari di Google, masa nggak bisa cari seperti itu. Nah, ini lagi suka kali membuat dan kawan-kawan. Nah, padahal, nah, lihat Astana, Astana, apa maksudnya ini? Coba saya Google ya, ini memang begini namanya ini orangnya. Ya, ini udah kau perbaiki. Jadi ini udah boleh Error. yang ini ya. Oke. Coba Kita ya. lanjut Nah, sekali saya lagi. lihat. Ya, anak NF. Ya. Alah, ini kita ya, maaf ya. Tidak boleh kau buat bulat-bulatan seperti ini. Tidak Ya, ada artinya, ini udah kau Di perbaiki. dalam statistik itu berbeda artinya. Nah, kita cari ya. Oke. Perbedaan Nah, sampel, cluster sampling. Nah, jadi dia membuat cluster kelompok-kelompok. Mana kelompok-kelompoknya? Gak paham saya ini. Mana kau buat clusternya? Tidak ada cluster yang kamu buat. Udah dulu kau perbaiki dulu bab 3 sampai bab 3 dulu. Terima kasih. ya, jadi kita lihat lagi. Nah, ini Tadi sudah ini yang sekarang bab 3 yang saya suruh kemarin mengenai cluster sampling. keputusan pembelian definisi operasional, harusnya bukan definisi variabel ya, definisi operasional variabel penelitian. Di sini kita, ini yang saya ya, ini yang kita lihat baik-baik ya di sini ya. Judulmu jelas kamu mengatakan dimensi yang kamu ambil adalah dimensi kualitas pelayanan. Jadi harus kita bedakan ya. Bedakan apa arti dimensi ya. Arti dimensi dengan indikator. Jadi kalau kau memang mau mengambil dimensinya, jadi ini begini nih ceritanya. Inilah katakanlah ini variabel X ya. Satu buah variabel ada yang mempunyai dimensi. Nah, dimensi diturunkan lagi menjadi indikator. Nah, ada variabel katakanlah variabel Y. Variabel Y tidak memiliki dimensi. Nah, dimensi dia 0. Tetapi dia memiliki indikator. Ada seperti itu, yes. Nah, sekarang sudah jelas. Kau katakan di judulmu, itu dimensi. Nah, berarti yang kau ambil sebagai alat ukurnya dimensinya. Tak lagi kau bikin indikatornya. Beda indikator dengan dimensi. Ya, coba kau lihat dulu ya. Di bab 2-mu ini kan sudah ada. Ya, ada bab 2-mu ini. Nah, ini sudah Ya, dikatakan. ini sudah kau perbaiki. Kita lihat lagi. Selanjutnya dalam cluster sampling adalah dengan Ini nilai masih kita cluster kontak sampling, dengan jadi kelas sudah lain. kamu ganti menjadi random sampling ya. Ya, Menyatu kalau kotak-kotak, ya tak populasi masalah. tadi menyatu. Nah, ini kita lihat lagi. Ini pun kau bikin histogram, sementara tak ada kau tulis di bab 3-mu ini. Yang pakai histogram, yang kau tulis saja normal probability plot. Nah, yang ini dua ada kau buat di sini, tapi dua lagi tak ada kau terangkan di atas. Ya, oke lah. Multikolenialitas. Ini udah kau tambahkan ya uji normalitasnya pakai histogram sama pp plot. Multikolonialitas dengan VIF dan tolerance. Kita lihat lagi heteroskedastisitas, kita cepatkan. Nah, ini kan membuat orang ragu. Kenapa lah beda-beda? Di sini pakai total X3, ini Nah. X3 saja. Nah, ini kita lihat ya dalam pengolahan datamu ada di situ menggunakan kata total yang lewat. Apakah sudah kamu perbaiki ataukah ini kita apa ya? Kita lihat di sini, kita lihat, kita belah dua layarnya ya, kita split. Nah, ini di akhir kemarin tuh ya, kita besarkan dulu. Nah, kemarin datamu masih menggunakan total. Nah, jadi kalau memang total semua, kalau tidak langsung nama variabelnya ya. Kita lihat Kolmogorov. Oh, jadi kamu bikin semua total jadinya ya. Ya nggak masalah. Yang penting jangan berbeda-beda pengertiannya, tetapi lebih baik sebetulnya ikutkan saja sesuai dengan namanya. Jadi caranya di SPSS itu ada ya,
dia supaya muncul nama variabel itu, ya biar saya ajarkan kau ya. Jadi supaya cantik, supaya orang lebih mengerti. Jangan kita buat-buat, nanti orang tak mengerti. Nah, kita lihat dulu ya. Kita coba dulu. Oh, SPSS ya, kita lihat. Tapi ya sudahlah kalau sudah kau buat seperti itu, karena kalau seperti itu kau buat ya seperti ini, sebetulnya bisa kau munculkan namanya langsung ya. Nah, jadi jangan lagi total X1 dan sebagainya. Ya tak masalah lah. Yang penting kau memahami, mengerti. Karena ya supaya orang lebih bagus, sebetulnya langsung saja kau kasih nama dia di situ. Tapi tak apa-apa, udah kau lanjutkan saja. Ini udah kau bikin nama-namanya, cara mengujinya. Nah, kita lihat lagi pembahasanmu. Nah, kita dengarkan dulu apa yang saya sarankan yang lalu. Apa rupanya bedanya? Dan satu lagi, kalau orang yang sudah biasa menghitung statistik, jarang yang ini saja. Untuk apa kau regresikan kalau hanya itu saja yang dilihat? Ya. Peroleh bawah apa? Nah, banyaknya tanggapan kepuasan yang tinggi. Variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Positif dan signifikan. Jadi kita lihat, positif dan signifikan itu dilihat dari, ini ya kalau kita baca, dari banyaknya tanggapan kepuasan yang tinggi dan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Ya, udah kau perbaiki ya. Jadi bukan dari Karyawan tanggapan kuesioner ya. Semua kita katakan bahwa variabel itu ada pengaruh atau tidak bukan dari jawaban responden. Hasil pengolahan data, dia menunjukkan arah. Arah itulah kalau dia minus berarti arahnya negatif. Nah, kalau di sini kan hasilmu semuanya arahnya positif. Tadi ya, jadi ini udah betul ya. Nilai koefisiennya. Ya, udah betul kau ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini maunya ya. Kau tambahkanlah pembahasan kau. Oh, udahnya ya, udah kau masukkan di sini penelitian sebelumnya. Armanto. Nah, kita lihat apa lagi yang sebelumnya itu. Kita dengarkan dulu ya. Itu ialah sebagai pembanding. Nah, udah kau masukkan. Dah, kita cepatkan. Di sini kalau uji parsial dari situ bisa X2. Bukan kau bilang seperti ini. Dengan kata lain, daya tanggap semakin baik akan cenderung meningkatkan keputusan. Dari mana dasar hukumnya datang? Ya, tidak ada dasar hukumnya itu. Sebutkan saja, tidak ada dibilang harus kita sebutkan dengan kata lain. Ini lagi. Daya tanggap kan kau bilang di sini. Apa Ya, maksudnya? sudah ya. Jadi sudah kau bikin di sini mana yang memiliki paling besar, mana yang paling kecil. Nah, kalau kita lihat dia untuk secara simultan. Nah, ini tak perlu kau bikin ya. Ini tak perlu disebutkan. Sebutkan saja secara simultan variabel A, B, C, D memiliki pengaruh terhadap ya. Jadi kalau di kesimpulan ini sebetulnya ya, kita tidak lagi mengulang-ulang hasil pengolahan data. Karena kesimpulan itu ialah jawaban dari permasalahan penelitian. Jadi cukup kau sebutkan. Ini pun angka-angka ini kalau apa ya terserah kaulah, tapi ini saran saya menurut metode penelitian. Simpulan, namanya juga simpul. Simpul itu singkat, padat, sederhana dan bisa menjawab apa yang jadi permasalahan. Ya,
bukan panjang-panjang kita buat, pendek padat sudah menjawab dari apa yang menjadi permasalahan. Ya, tak perlu disebutkan angka sekian persen, sekian sekian. Tapi tak apa-apa, secara umum sudah bagusnya ini. Nah, di sini saran yang kau lakukan, langkah meningkatkan kualitas sebaiknya dapat menerapkan. Nah, begini, di mana variabel yang paling kecil pengaruhnya, itulah yang kau sarankan untuk diperbaiki. Nah, kalau tadi kita hitung dimensi yang paling kecil koefisiennya adalah dimensi kehandalan. Berarti kehandalanlah yang kau sarankan di sini, bagaimana meningkatkan kinerja kehandalan orang-orang yang bekerja ataupun sebagai pengelola tempat tersebut. Ya, tapi pada intinya itu tak perlu lagi saya apakan ya. Secara umum saya sudah setuju ini. Ya, sudahlah, nanti tinggal kau perbaiki yang mana kurang-kurang sedikit ya. Ini saya tanda tangani saja bahwa saya sudah setuju. Ya, saya setuju. ACC. Nah, pembimbing. Ya, tanda tangan dah. Sudah ACC ya. Nanti kau kirimkan berkas resminya. Ini tidak resmi ACC-nya. Ada formnya itu yang ditandatangani. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.